hewannya diarahkan ke arah kiblat, sehingga ketika kita memotong seperti ini adalah dalam keadaan menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat ngasah, ngaji santai harian dimanapun berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas sehari-hari dengan aman, damai, tentram, dan selalu dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita haturkan kenabian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ngasah, ngaji santai harian rahimakumullah. Materi kali ini adalah tentang hewan kurban, ketentuan kurban menurut tuntunan. Sahabat ngasah rahimakumullah, bersumber dari kitab Fathul Qarib Matan Ibnu Suja pada bab Adhya halaman 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu pasal, bab wal adhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bisa setiap tahun dilaksanakan, juga boleh seumur hidup satu kali dilaksanakan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, jadi tidak ada batasan, tidak ada batasan seumur hidup sekali, juga tidak ada batasan setiap tahun. Mampu setiap tahun, alhamdulillah, berarti diberi rezeki yang melimpah untuk melaksanakan ibadah kurban. Tidak mampu, minimal 1 tahun atau minimal seumur hidup satu kali. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kurban dengan sesuai tuntunan. Kemudian kurban juga itu adalah atas nama pribadi, bukan atas nama keluarga ataupun kelompok. Maka ini yang perlu kita luruskan. Terkadang orang berpikir hanya bisa dilaksanakan oleh atas nama keluarga. Ini keluarga A, kambing 1. Yang benar adalah Ahmad dari keluarga A, kambing 1. Jamaah pengajian ngasah, ngaji santai harian dimanapun berada. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minad dha'ni wathanayu minal mu'zi. Dalam berkurban itu cukup kambing atau domba yang berusia 2 tahun
atau istilahnya sudah poel, maka harus berusia 2 tahun atau sudah poel tadi. Wasaniyu minal ibili wasaniyu minal bakori. Demikian pula onta juga berusia 2 tahun atau sudah poel, dan sapi juga berusia 2 tahun atau sudah poel. Kalau kurang dari itu berarti belum bisa. Maka ketika kita memilih hewan kurban, maka kita harus pandai memilih dan memilah sehingga tahu batasan-batasannya. Wa yujzi'u al-badanu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Dan diperbolehkan satu sapi untuk 7 orang dan satu onta untuk 7 orang bila patungan. Namun tidak menutup kemungkinan satu sapi untuk 1 orang pun juga tidak apa-apa. Tetapi ketika ada suatu patungan arisan, maka satu sapi itu arisannya adalah 7 orang. Onta pun demikian 7 orang. Satu keluarga juga bisa 7 orang dalam satu keluarga, maka namanya disebut di sana. Wasyatu an wahidin. Sementara kambing itu untuk 1 orang. Kambing untuk 1 orang. Orang di sini dalam tanda petik, baik dia anak-anak, remaja ataupun dewasa, itu adalah hitungannya 1 orang. Wa arba'un la tujzi'u fid dohaya. Jadi ada 4 kriteria hewan yang tidak bisa untuk kurban. Jadi ada 4 kriteria hewan yang tidak sah untuk kurban. Pertama, al-awra'ul bayyinu awaruha, adalah al-awra'u buta sebelah, ya, yang kebutaannya jelas. Butanya jelas di sini adalah memang dia, kalau bahasa kita picek. Jadi memang buta sebelah, buta sepiak kalau bahasa kita. Nah, itu tidak boleh untuk korban. Baik butanya itu dari kecil, atau mungkin dia kecelakaan, lari, matanya kena tusuk apa seperti itu. Itu namanya kebutaan sebelah yang jelas. Ingat, al-bayyinu, yang jelas apa? Awaruha, kebutaannya. Kriteria kedua yang tidak boleh untuk kurban, sahabat-sahabat ngasah, adalah wal arja'u al-bayyinu arojuha. Wal arja'u al-bayyinu arojuha. Hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya, yang jelas ceketnya. Jadi pincang di sini betul-betul dia terseok-seok berjalan, ketuil, ketuil, ketuil gitu. Itu pincangnya jelas, maka tidak sah untuk korban. Yang ketiga, wal maridotu al-bayinu maroduha. Wal maridotu sakit, al-bayinu yang nampak atau jelas apa, maroduha sakitnya. Nampak jelas sakitnya, sakit yang kelihatan sakitnya. Misalkan dia kembung, mabuk, ya kan? Misalkan hewan tersebut tidak makan, tidak mau makan, tidak mau apa-apa, sehingga dia betul-betul sakit, seperti keluar lendir dari mulut, ya, lemes, tidak mau tegak, dan tidak mau makan, dan hewan tersebut memang betul-betul jelas sakitnya, memang nampak betul sakitnya. Kalau dia cuma tidak sakit, katakanlah dia cuma tergeletak, kemudian tegak lagi beringas, itu tidak sakit, yang jelas sakit. Yang keempat,
wal ajfa'u allati dhahaba muhuha. Yang keempat adalah kurus, yang karena kurusnya bisa mengurangi otaknya. Artinya bisa sangat kurus sekali. Ya. Kurus di sini adalah hewan yang betul-betul kurus sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga otaknya tidak ada, sehingga sangat kurus sekali, hanya tulang yang kelihatan. Wa yajzihu al-khisyu wal maksuru al-qarnu. Hewan yang diperbolehkan adalah dan mencukupi hewan yang sengkelit, yang pecah tanduknya, ya, dan tidak mencukupi untuk hewan yang terpotong telinganya. Jadi kalau dia cuma pecah tanduknya boleh, berdarah boleh. Tapi ketika ada yang terpotong telinganya, terpotong ekornya, itu tidak boleh. Wa waktu dzabhi min waqti sholatil aidi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamis tasyrik. Jadi kapan waktu menyembelih hewan kurban? Waktunya adalah ketika sholat Idul Adha selesai, mulai dari sholat Idul Adha sampai terbenam matahari hari tasyrik yang terakhir, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 13 akhir itu tidak bisa melaksanakan kurban lagi setelah matahari terbenam. Ini merupakan ketentuan yang harus sesuai dengan agama Islam. Wa yustahabu 'inda dzabhi khamsatun asya'. Dan disunahkan ketika menyembelih kurban 5 macam, ya. Pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah, wassalatu, dan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat atas Nabi. Jadi sebelum menyembelih baca bismillah, baca sholawat, ya. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Kambingnya, hewannya diarahkan ke arah kiblat, sehingga ketika kita memotong seperti ini adalah dalam keadaan menghadap kiblat. Itu. Kemudian mengucapkan takbir pas ketika menyembelih, itu mengucapkan takbir, ya, takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Allahu Akbar. Kemudian berdoa, ya. Yang terakhir adalah waddu'a bil qabul, berdoa agar terkabul korban tersebut. Ya Allah, kabulkan ad-dabhi, ya, hewan kurban yang saya korbankan ini. Sahabat-sahabat ngasah, ngaji santai harian yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah. Wala ya'kulu al-mudhi, tidak boleh memakan daging kurban bagi orang yang kurbannya itu karena nazar. Jadi ketika orang bernazar kurban, maka orang tersebut tidak boleh memakan daging kurban itu. Misal, kalau nanti lulus PNS, katakan, akan mengadakan kurban, maka ketika menyembelih kurban itu tidak boleh memakan daging tersebut. Tapi kalau kurbannya tidak karena nazar, maka boleh memakan sedikit. Karena daging kurban hakikatnya adalah wayud aimul fuqara wal masakin. Dagingnya adalah untuk fakir dan miskin, jiran tetangga dan warga sekitar. Sahabat-sahabat ngasah yang berbahagia, itu adalah ketentuan kurban menurut tuntunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan adalah hewan kurban, ya, itu berupa kambing atau domba yang sudah berusia 2 tahun, sapi atau onta yang berusia 2 tahun atau poel,
kambing untuk 1 orang, unta untuk 7 orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.